Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radiyana billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga, dan juga nikmat keturunan, sehingga akhirnya salah satunya adalah kita mensekolahkan kita di SQL, Sekolah Quran atau Lembaga Hasan Tahfiz Smart Quran Living. Dan juga semoga salawat dan salam juga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad, dan juga istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ja'far Jamil Robani, kepala sekolah dari Smart Quran Living SQL Nurul Ilmi, dan juga beserta seluruh pengajar, ustadz dan ustadzah semua. Alhamdulillah pada hari ini bisa berlangsung kegiatan parenting, namanya seminar parenting, seminar parenting. Kemudian yang kedua, sama-sama kita hormati juga pembicara dan juga orang tua ya, Ibu Umi Gauzi ya, Ibu Mutiara Khadijah, salah seorang konselor psikolog. Dan alhamdulillah ya, kita bisa ada orang tua yang juga adalah psikolog, sehingga akhirnya kita bisa sharing ilmu di sini. Mudah-mudahan menambahkan ilmu kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Bapak dan Ibu sekalian, menginstal iman adat dalam Quran pada Gen Z dan generasi digital natif. Jadi memang ada mungkin di sini Bapak dan Ibu, kalau dibilang Gen Z, saya cek di referensi itu, Gen Z itu mulainya dari tahun 97. Jangan-jangan sudah ada yang jadi orang tua murid 97, tapi mungkin belum jadi orang tua SQL, karena 97 ke 2023 itu sudah 26 tahun gitu. Jadi usia yang biasanya sudah menikah kalau di budaya Indonesia begitu ya. Jadi Gen Z-nya sendiri sudah bukan lagi anak nih, bisa jadi sudah dewasa begitu ya. Nah, generasi digital nanti. Jadi memang ada sebuah kebutuhan buat kita sebagai orang tua, karena ada jarak. Mungkin kebanyakan di sini generasi milenial kali ya, yang lahirnya di tahun 80 ke sini ya. Ibu-ibu ada yang lahirnya sebelum tahun 80. Kalau saya sih angkat tangan. Saya udah pasti tahu. Saya generasi X kalau orang bilang. Generasi milenial tuh generasi Y gitu. Mungkin makanya sih kayaknya mungkin baby boomers nih Pak. Generasi tahun sebelum 65, tapi enggak lah ya Pak. Jadi jauh sekali karakter kita hidup dengan anak kita hidup begitu, sehingga akhirnya kita butuh yang namanya wawasan, karena anak kita harus dididik bukan hanya survive, tapi juga bisa berprestasi di zamannya seperti ini. Jadi seringkali mungkin model-model pendidikan yang kita terima waktu kita kecil dari orang tua kita, mungkin sebagiannya sudah nggak valid dan harus kita terus menimba ilmu. Nah, Bapak dan Ibu, SQL di sini dalam konteks ini mudah-mudahan bisa membekali kita semua sebagai orang tua, dan SQL sebagai sebuah lembaga pendidikan. Boleh cerita sedikit, dari tahun 2015 kita berdiri, sekarang 2023, Masya Allah sudah 8 tahun ya. 8 tahun kami mencoba membangun sebuah lembaga pendidikan Quran yang semakin kesini kami berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak dan Ibu yang menyekolahkan anaknya di kita. Tapi pada akhirnya tetap yang namanya SQL adalah lembaga luar rumah, lembaga luar keluarga. Dia sifatnya hanya support system buat pendidikan anak-anak kita. Ujung-ujungnya memang yang membentuk karakter anak
yang menentukan sebagian besar sifat-sifat anak itu nantinya baik buruknya, iman dan kufurnya itu tidak lepas dari peran dari orang tua. Karena itu Bapak dan Ibu, justru dalam setiap profesi kita tahu ada sekolahnya, profesi guru ada sekolahnya, profesi insinyur ada sekolahnya, bangun gini ada sekolahnya. Tapi profesi orang tua seringkali kita luput untuk meminta ilmu kita, padahal yang kita didik adalah seorang manusia yang nantinya akan besar, akan berkeluarga, dan juga mudah-mudahan kita berharap bisa memberikan kontribusi kebaikan bagi masyarakatnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, karena itu kami tetap meminta kepada Bapak dan Ibu tidak menyerahkan 100% tanggung jawab pendidikan kepada lembaga pendidikan manapun. Apakah itu SD di mana kita sekolah walaupun dia bertitel Islam misalkan, apakah itu pesantren, apakah itu termasuk lembaga Quran, SKL Nurul Ilmi, karena pada akhirnya kami punya batasan dalam mendidik dan kami memang bersifat menjadi pendamping dan support buat Bapak dan Ibu dalam mendidik anak. Ujung-ujungnya Bapak dan Ibu lah yang berperan dominan dan final nantinya dalam mendidik anak. Karena itu mari dengan adanya SKL ini kami harapkan kita bisa saling punya kebersamaan dalam membangun atau mendidik anak. Mudah-mudahan dari sini ada sharing session di mana nanti kasus-kasus pendidikan anak bisa kita sama-sama diskusikan sehingga akhirnya kita mungkin bisa mencari jalan keluar dari permasalahan pendidikannya anak yang kita jalani sampai sekarang. Bapak dan Ibu, saya ingat banget cerita ya, karena kita keterbatasan dengan yang namanya ilmu. Tapi jangan pernah kita lepas harapan kepada Allah. Karena itu seringkali kita dengar cerita dimanapun anaknya begajulan gitu ya, nakal dan macam-macam. Tapi karena ibunya terus mendoakan anaknya, maka ujung-ujungnya nanti anak itu akan balik lagi, akan jadi baik, akan kembali. Nah karena itu jangan pernah lepas harapan kepada Allah dalam mendidik anak kita. Nanti selebihnya nanti Ibu Umi Gozi yang akan memberikan bekalan kepada kita bagaimana dalam membekali anak-anak kita yang zamannya benar-benar berbeda. Dulu kita mau kontak orang aja susah banget ya, mungkin ini masih kenal zamannya pager. Wah, kejauhan ya Bu ya, belum ada yang belum kenal zamannya pager Bu. Berarti kita beda generasi Bu, bersama beda generasi. Dulu saya ingat banget, saya punya HP itu setelah lulus kuliah Bu. Baru punya HP dan itu HP yang cuma bisa SMS ya Pak ya, punya bisa SMS 2 baris, itu Ericsson bahkan mereknya udah nggak ada sekarang. Itu SMS itu juga hilang. Sedihnya minta ampun. Nokia pisah mungkin dulu. Nah kurang lebih demikian, itu mungkin generasi bapaknya Ustaz Torik ya. Ustaz Torik belum ngerasain. Jadi kurang lebih itulah. Akhirnya zaman sekarang Bu, dulu kita mau belanja susah ya. Aduh, sekarang belanja mah tinggal pencet gitu. Jadi bapak-bapaknya agak khawatir nih sekarang pencet-pencet ini. Bukan aja ibunya, anaknya juga sudah punya keahlian dalam tiba-tiba ada paket, tiba-tiba anak sih di rumah terus tapi ada paket terus. Jadi mungkin ini tantangan yang luar biasa kita hadapi. Jauh sekali dinamikanya, bahkan sekarang kalau Ibu tahu ada ChatGPT ya, Bapak Ibu tahu ChatGPT itu adalah perkembangan AI terbaru di mana bahkan seorang anak itu bisa masuk kuliah, lulus ujian kampus universitas hanya dengan melalui bantuan ChatGPT. ChatGPT ini kayak Google search versi sangat advance, versi sangat ini, itu luar biasa perkembangannya saya. Nah, karena itu sekarang kita ini sebagai orang tua bertarung nih Bapak Ibu, bertarung dengan banyak orang atau banyak pihak yang ingin mengambil pengaruh pada anak kita. Mungkin kita sudah sangat mahfud, anak kita di rumah tidak menjamin anak kita aman karena dia pegang gadget, dan gadget itu menjadi pintu masuk setiap unsur luar yang ingin mempengaruhi anak kita. Bisa jadi kita melihat secara fisik ada di rumah, tapi ternyata karakternya dengan karakter yang kita didik. Kenapa? Karena kita kalah pengaruh.
terhadap anak kita dari pengaruh-pengaruh lain yang dia dapatkan baik dari teman maupun dari teknologi atau demokrasi. Nah karena itu kita harus membangun kebersamaan. Makanya saya ingat banget itu Umi Gozi ya, kata seorang itu seorang motivator juga, dia bilang kalau kita kenal yang namanya introvert itu tidak berlaku buat suami istri. Kalau istri atau suami introvert kepada pasangannya, itu bukan introvert, itu punya masalah ngambek kali. Kalau masih introvert sama suami sama istri, itu tanda ada masalah. Masa sama suami dulu, masa sama istri suka gitu, itu aneh gitu. Padahal kita dalam Al-Quran sudah menjadi pakaian baginya, begitu kan? Nah, apalagi anak. Kalau anak introvert itu masalah lagi. Itu bukan karakter anak. Introvert itu di luar kepada orang asing yang dia tidak kenal, mungkin dia tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi. Tapi kalau introvert kepada ayah dan ibu, hati-hati. Artinya sudah ada yang merebut anak kita dari diri kita. Kita harus rebut kembali. Karena itu kita harus memiliki sifat-sifat orang tua yang kita bekal. Sifat orang tua apa nih yang membuat kita bisa mengambil kembali anak kita. Jangan sampai dia menjadi anak orang lain, anak orang gak jelas, influencer apapun itu namanya, yang di luar sana justru kita yang membesarkan, tapi dia mengambil ide, masa depan, cita-cita, harapan dari orang lain yang kita bahkan gak kenal, yang pada akhirnya dia mau untuk bahasanya jungkir balik, banting tulang, berusaha berjuang untuk mencapai cita-cita yang justru bukan dari didikan orang tua. Ini sangat mengerikan sekali zaman ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terdegradasi atau terdowngrade istilahnya dari orang tua dengan segala macam keutamanya di dalam Islam menjadi hanya orang tua biologis saja, hanya bisa melahirkan, membesarkan, tapi kita tidak bisa dia menjadikan anak yang mengharuskan kebaikan kita, perjuangan kita, cita-cita kita. Nah karena itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tua semakin dekat, kebersamaan kita dengan anak harus kita jaga. Dan yang kedua, yang namanya anak nggak pernah istilahnya Ustazah, nggak bisa konflik dalam pikirannya. Kalau kita mendekatkan dia dengan Al-Quran, maka kita juga harus punya semangat yang sama dengan Al-Quran. Jangan sampai Ustazahnya di kelas mengajarkan agar anak dekat dengan Al-Quran, tapi orang tuanya justru buka Quran nggak pernah. Nah ini juga menjadi introspeksi buat kita, karena anak itu akan melihat konsistensi dan keteladanan. Dua itu saja. Tiga ya doa kita kepada Allah. Yang kedua, membangun kebersamaan dengan anak. Jadilah kita tempat curhatnya anak, dan ini butuh effort. Membuat anak bisa cerita kepada kita tuh butuh effort. Jangan sampai dia nyaman cerita kepada temannya yang gak jelas, malah dia mendengarkan masukan dari temannya yang gak jelas, mendengarkan dari masukan dari orang yang gak jelas, influencer yang gak ngerti apa-apa, dan tentang malah orang tuanya dicuekin. Nah karena itu kita butuh kedekatan. Dan yang ketiga, kita butuh keteladanan. Ilmu lainnya insya Allah kita juga butuh ilmu yang keempat. Dan karena itulah kita ada di seminar parenting ini. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita semua dalam mendidik anak kita dalam segala perbatasan kita. Apakah kita orang tua yang sekutu, apakah kita memang orang tua yang sudah single parent dan seterusnya, maka insya Allah tidak menjadi halangan untuk kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang beriman, menjadi anak yang memiliki adab dan dekat dengan Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, membantu dan memudahkan urusan kita, terutama dalam menjalankan amanah yang telah Allah memberikan kepada kita, yakni berupa anak-anak ini. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak-anak yang solehah, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak yang nanti menjadi penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari pelaksanaan acara. Mewakili seluruh panitia SKL, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita menimba ilmu. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.